Iya, Mas. Oh, oke. Oke, terima kasih Mbak Siti Mutia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, ya Ustaz belum ada jawaban ya, jadi dilanjutkan untuk kabar-kabar ini terlebih dahulu. Mbak Farida, monggo, kalau bisa voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Seoul Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga di rumah ibu agak sedikit masuk angin. Terus ya mbak-mbak semua sehat selalu. Semoga teman-teman yang di Korea dan di Jepang dan di teman yang lain juga sehat. Amin, Iya. amin. Terima kasih Mbak Farida. Mari kita doakan untuk kesembuhan ibunya Mbak Farida yang sedang sakit, mungkin lagi musim juga yang di Indonesia nih. Atau karena perubahan cuaca juga pengaruh. Mari kita doakan Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Nah, dilanjutkan untuk kabar-kabari Mas Fahri, kalau bisa voice monggo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar saya dan keluarga di Finlandia sehat-sehat Mas. Yang di Alhamdulillah. orang sehat-sehat semua. Cuaca sampai berapa sekarang Mas Fahri di sana? Sekarang Sudah mungkin minus 10, udah minus 10. Waduh. Minus 10. Iya. Tetap jaga Minus 5, kesehatan ya. minus 10 lah. Oh, terima kasih Mas Fahri. Iya. Sudah minus 5 sampai 10 ya berarti. Wah, 1 derajat mawon sudah dingin ya, apalagi minus 10. Belum puncaknya, mungkin bulan depan ya puncaknya. Yang di Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan yang cuacanya dingin ya hati-hati ya. Tetap jaga kehangatan tubuh. Absen Mas Ma'ruf? Sampun Mas Amin. Sampun, kadang tambah naik turun. Ya, biasanya kalau naik turun dari Indonesia. Kalau dari Indonesia. Alhamdulillah sudah. Jepang 3, Korea berapa? Korea 4, Jepang izin 1 nggih, belum ditulis. Sekolah izin. Taiwan 1, Hong Kong 3. Sama Qatar 1, Qatar 1, Finlandia 1, sisanya Indonesia. Indonesia. Indonesia dikasih sisanya ya. Kadang jumlahnya itu pasti. Nanti 4, nanti kadang 5, jadi agak susah ngadatnya. Nanti untuk saudara-saudari yang mau bertanya mungkin bisa ditulis di kolom chat Zoom ya. Di sesi pertanyaan nanti kalau mau bertanya langsung juga bisa. Ya, mungkin bisa resen terlebih dahulu atau nanti langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Nih Ustadz masih checklist 1 Mas. Kemarin kan ini Mas Amin, saya nyimak komennya di YouTube ini kan, yang disampaikan kirim. Ada yang ini tanya satu, mohon nomor telepon dicantumkan biar bisa tanya langsung. Mungkin kalau ada yang komen kayak gini bisa di ini Mas, bagus nanti balas masuk ke Zoom. Soalnya di deskripsi YouTube kan udah ada link ke Zoom ya. Mungkin belum. Yang dari YouTube ya? Dari YouTube. Soalnya mungkin deskripsinya belum dibaca, jadi mau tanya langsung nggak ada aksesnya. Alhamdulillah. Monggo Mas Amin dilanjut mulai. Niki komputer kula mulai kumat suaranya kemeresek nih. Mungkin laptopnya ya. Saya juga kurang ngerti Mas Amin. Nyuwun ganti apa nyuwun tambah? Nyuwun tambah.
Mungkin karena sering dibawa ke tas nih ya, jadi kan sering kocak nih dipasangi speaker sami, pasangi headset sami, nah nggak dipasangi ya sami mawon dari speaker laptop nih meresek kan. Jadi pasangi yang saya nonton ternyata nih nggih kederan. Sama mas, iya sama. Mungkin dari laptopnya itu, dalamnya laptop. Saya juga kurang ngerti kan. Nanti diserahkan ke saya malah saya bukan Bisa. ahlinya, malah saya itu kehancurannya nanti. Iya. Iya. Tuh kan tambah lagi mas. Baik, kita tambah lagi. 21. Ya. Monggo bisa mas Bagus, tapi Ustadz masih checklist nih, nggak apa-apa ya. Oh ya, tadi siang nih kok lanjut mulai buatan live ya. Siti. Udah ya. Nah, kayak kaget ngorok-ngorok. Aduh, pusat ya. Iya. Macam-macam. Oke. Saat ini Instagram kayak enten live ya. Nggih, caranya pripun ya? Kalau nonton YouTube ya, tapi berbayar. Soalnya kan misalnya bayar kontas di salukitan YouTube kan sakit, tapi berbayar. Kalau nggak berbayar, batasi 40 menit kayak. Zoom kan sama kan, kalau nggak berbayar 40 menit kan Mas Amin. Nah, yang Instagram itu sama 40 menit nanti potong lah. Kajian kontas 1,5 jam, berapa? 90 menit. Dua kali. Kurang malah 40 menit. Absen sampun? Sampun Mas Amin. 20 ya? Oke. Ustadz sudah ada jawaban, mungkin sebentar lagi juga bergabung. Ya, monggo dipersiapkan saudara-saudari alat tulisnya serta Al-Quran, bisa cari tempat yang nyaman supaya bisa mendengarkan dan mengikuti dengan nyaman dan enak. Nah, yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom, atau yang mau bertanya langsung nanti bisa raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu supaya diberikan waktu oleh Mas Ma'ruf selaku host malam ini dengan dengan Ustadz Abdurrahman Suparno. Pertanyaan sisa 1 pekan lalu ya. Oke, ya. Ustadz sudah bergabung, saya ACC ya Mas? Oke, Mas Amin, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya belum masuk, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya sudah masuk, Ustaz. Cek. Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah. Alhamdulillah sudah, Ustaz.
Ini Dicopot. itu Iya. kok aneh sekali. Oke, Oke, ya belum. Bagaimana kabarnya Ustaz? alhamdulillah baik Mas. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini juga begitu. Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, Ya, dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung Ustaz. ya. Sudah tergabung ada 22. Dari Korea ada 4, dari Jepang ada 3, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dari Qatar ada 1, dari Finlandia ada 1, dan selebihnya dari Indonesia, dan juga ada izin 1 dari Mas Khalif yang di Jepang Ustaz. Ada acara dari perusahaannya. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Oke, selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selesaikan dulu yang pertanyaan yang belum selesai minggu lalu, silakan. Ya, Ustaz, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengki itu muncul dari dalam hati. Hati itu ciptaan Allah. Apakah semua orang punya sifat dengki? Bagaimana cara mengendalikan dengki itu, Ustaz? Ya, betul. Dengki itu ada di dalam hati. Hati itu yang menguasai Allah. Pertanyaan, apakah semua orang punya sifat dengki? Saya kira ya. Saya kira ya. Cuma Islam kan mengatur, sudah memberitahu dulu mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menghasung untuk menguatkan yang baik, ya, kemudian menghindari yang buruk kan itu. Semua gitu loh, kecenderungannya ke sana kan itu. Yaitu juga dari skala pribadi, amar ma'ruf nahi mungkarnya juga ada di situ itu. Nah, tinggal yang ma'ruf, yang baik itu kemudian ditumbuh syukurkan, digalakkan, dibudidayakan. Sedangkan yang buruk itu ya dihindari, dikurangi, dihilangkan kan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang dengki, itu sendiri yang menguasai Allah, ya artinya untuk membersihkan hati kita itu kita harus kembali kepada Allah. Ya, untuk menghilangi dengki itu sendiri kembalinya kepada tauhid. Tidak bisa kalau tidak dengan tauhid gitu loh. Nah, kok dengan tauhid ya, seperti apa? Ya nanti kita lihat gitu. Jadi kita sendiri sudah diingatkan oleh Allah, oleh Rasulnya tentang keburukan dari dengki itu sendiri, dan orang-orang yang dengki itu ya tidak akan beruntung ya, betul-betul akan mengalami kehancuran di hari akhir gitu loh, yang namanya orang dengki itu. Nah, maka dari itu semua orang harus berusaha untuk menghindari dengki. Jadi kita buka dulu azab untuk orang yang dengki, ada di surat Saba, surat ke-34 ayat 40, kita coba buka dulu. Quran surat Saba, surat ke-34 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ya,
Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Sebentar, ayat nomor berapa itu? 40, Ustaz. Surat Saba ya? Iya. Ya, terus? 41, Ustaz. Surat. Iya, tolong dibaca ulang. Oke. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Iya. Salah ayat kalau begitu. Kacamata saya di mana? Iya, ayat 42 ini mestinya. Oke, ayat 42 nih. Iya. Oke, Silakan. Quran surat Saba ayat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'aw wala darra. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar. Adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Ya. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dulu kamu dustakan. Iya, orang dengki itu hakikatnya dia itu adalah orang yang dolim ya. Termasuk juga dolim kepada dirinya sendiri kan itu. Harusnya dia itu bersyukur kepada Allah dengan mungkin kenikmatan yang sudah dia terima dan juga kenikmatan yang diterima oleh saudaranya. Ya, mestinya sama-sama bersyukur dan bahagia, merasa saudaranya juga mendapat keberuntungan. Tetapi dia mendengki, artinya dia dolim. Harusnya bersyukur, tetapi ternyata dia dengki, dolim. Nah, orang dolim itu di sini di ayat 42 sampai itu betul-betul diancam dengan neraka, ada neraka gitu. Nah, kalau di dalam ayat yang lain itu dikatakan, coba dibuka dulu di dalam surat Hud ayat 18, saya cek dulu. Surat ke-11 ayat ke-18. Ayat ke-18 ya. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 18. Ya, di situ Allah itu betul-betul melaknat orang-orang yang dolim, termasuk kepada orang yang dengki tadi kan gitu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dzalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah,
laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Ya, di situ secara spesifik merujuk kepada kebohongan atau dusta, dan dusta itu termasuk juga dolim, ya, yang harusnya jujur tetapi dia ternyata dusta, maka dia termasuk orang yang dolim. Nah, di sisi lain juga orang-orang yang dengki tadi, yang seharusnya bersyukur justru malah dengki, nah, itu juga termasuk orang yang dolim. Maka di ayat ini kita bisa pahami bahwa yang namanya orang yang dolim itu akan mengalami yang seperti itu kan itu. Ya, jadi jangan sampai kita salah di dalam mengelola hati. Ketika kita salah mengelola hati, itu buahnya ya kehancuran. Artinya tidak hanya kehancuran di dunia, tetapi juga di akhirat itu sendiri juga akan mengalami kehancuran kan itu. Nah, di dunia ini orang-orang yang dengki itu tidak akan disuka oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, tidak ada orang yang mau bergaul dengan nyaman dengan orang-orang dengki kan itu. Kalau dia mau bergaul juga paling juga hanya pura-pura saja, tidak kerasan, tidak nyaman bersama dengan orang-orang seperti itu. Berbeda kalau bergaul dengan orang-orang yang memang dia itu termasuk orang yang pandai bersyukur kan itu. Nah, kalau orang pandai bersyukur dia akan dicintai Allah, tetapi orang yang mereka itu ternyata justru malah dengki seperti itu, ya wajar kalau kemudian Allah melaknat mereka itu. Nah, di samping dilaknat, nanti Allah juga menyatakan bahwa orang yang dolim itu tidak akan beruntung, artinya rugi. Kalau rugi kan ya memang pas karena dia tempatnya di neraka tadi kan itu. Tentang apa namanya orang yang dolim termasuk dengki tadi tidak akan beruntung, itu bisa dibuka dulu di dalam surat Al-An'am ayat ke-21 coba. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz dzalimun. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Ya, tidak beruntung. Maka apa namanya, Rasul itu mengajarkan kepada kita ya. Beliau pernah bersabda bahwa ittaqullaha wa iyyakum wal hasada kan istilahnya. Wa iyyakum wal hasada. Dan itu takutlah kamu kepada Allah dan ittaqullah, bertakwalah dan waspadalah terhadap hasad gitu ya, dengki gitu ya. Fa inna dzulma la dzulmun adzim kan itu. Wa iyyakum badzulma gitu ya. Fa inna dzulma la dzulmun la dzulamatun fa inna dzulma dzulamatun yaumal qiyamah. Jadi ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa iyyakum badzulma, dan waspadalah kamu terhadap dolim, berbuat dolim. Banyak sekali tadi ya termasuk ke dalam dolim tadi, termasuk dengan kesombongan, termasuk dengan kekafiran, termasuk dengan kesyirikan, termasuk dengan kedengkian dan sebagainya, masuk kategori itu semuanya. Wa iyyakum badzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya yang namanya dolim itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Ya gelap karena dibakar di neraka nantinya kan itu. Ya, jadi kita pahami betul bahwa risiko berbuat dengki itu amat sangat besar sekali. Tidak ada tempat bagi orang yang berbuat yang dengki hatinya itu di surga.
Ya, tempatnya sudah pasti di neraka seperti yang diuraikan oleh Allah tadi kan itu. Kita perlu hati-hati kan itu. Ya, jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, as'alukal huda wa tuqa dan ketakwaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan juga ketakwaan wal afafa wal ghina. Dan afafa itu dimaknai oleh Imam Nawawi itu sebagai ifah. Ifah itu artinya punya keperwiraan. Ya, punya keperwiraan. Artinya dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah sehingga dia tidak minta-minta, tidak dengki dan sebagainya. Kemudian walgina itu bisa dimaknai sebagai kekayaan, tetapi juga bisa dimaknai sebagai kecukupan. Kenapa begitu? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa laisal ghina ang kasrotil audi walakinnal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu bukan karena banyaknya harta, walakinnal ghina, akan tetapi yang namanya ghina, kaya atau serba cukup itu ghina nafs. Yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Dia merasa cukup dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, inilah yang diharapkan manusia, orang beriman itu seperti itu. Ya, maka kemudian ketika kita berhadapan atau berinteraksi dengan lingkungan kita, kemudian orang sekitar kita itu mendapat keberkahan rezeki yang jauh lebih banyak daripada kita, gitu ya. Maka seharusnya yang kita pandang adalah hubungan antara kita dengan Allah, gitu, bukan antara kita dengan dia seperti yang minggu lalu kita bicarakan. Rujukannya selalu kepada Allah. Nah, rujukannya selalu kepada Allah itu bagaimana? Iya, kepada Allah supaya kita itu senantiasa bersyukur, sehingga tidak ngiri, tidak dengki dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang di sekitarnya. Karena kenyataan memang masing-masing individu itu mempunyai kelebihan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin di bidang harta dia lebih, tetapi mungkin di bidang agama dia kalah dengan kamu kan gitu. Ya, maka kalau rujukannya kepada Allah saja, tanpa memandang sekitar kita seperti apa, nah dia tidak ada pilihan lain kecuali dia bersyukur. Bersyukur karena keimanannya yang lebih berharga daripada emas sepenuh bumi kan gitu ya. Amat sangat bersyukur tentu saja, bersyukur dengan keislamannya yang menyebabkan terbuka pintu surga baginya dan sebagainya. Bersyukur dengan rezeki yang selama ini sudah diberikan oleh Allah dan mampu digunakan untuk mencukupi dirinya dan keluarganya dan sebagainya. Terus saja begitu, ini dikembangkan kesyukuran itu. Ya, bahkan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu nilainya juga sangat tinggi gitu. Maka Rasul mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum gitu dalam hal dunia. Jadi hendaklah kalian itu memandang orang yang dia itu berada di bawah kamu dari segi materi, ya, dari segi harta dunia tadi. Walau tanduru, dan jangan kalian melihat orang yang man huwa, orang yang dia fawqakum, di atasmu gitu. Jadi dengan melihat ke bawah itu, ya, melihat orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung dibandingkan kita, nah, kita akan merasa diri kita beruntung. Ya, sudah naik motor itu, motornya sudah Vario juga gitu. Kalau kemudian dia melihat orang yang menaiki NMAX begitu, ya, nanti jadi dengki, iri dan sebagainya. Wah, dia naik itu, ya, punya saya kalah dan sebagainya. Akan tetapi kalau dia melihat tetangga sebelah yang naiknya Beat misalnya, Honda Beat misalnya saja,
dia akan merasa lebih bersyukur. Ya, akan merasa lebih bersyukur, apalagi kalau dia melihat tetangga yang lain yang dia hanya naik sepeda ondel, apalagi kalau dia menyaksikan orang lain lagi, tetangga yang lain lagi, dia sepeda ondel pun tidak punya, kemana-mana harus naik angkot, apalagi yang lainnya itu dia kemana-mana harus pakai krek, ya, karena kakinya patah karena kecelakaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan tentang dunia itu gitu loh. Ya, dan sebenarnya memang tidak layak, karena Allah sendiri, Rasul sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Maka ketika kita bicara tentang sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim itu, ya, kita pahami bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang melimpahkan rezeki, berkah atau apapun kepada manusia ini, yang sifatnya universal tetapi tidak kekal. Universal diberikan kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, diberikan, dan bahkan mereka mendapatkan lebih banyak daripada yang didapatkan oleh orang-orang beriman, utamanya di Indonesia ini kan gitu ya. Nah, dalam konteks itu bagi orang Islam gitu ya, karena harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, tidak perlu ngiri kepada orang-orang yang kafir atau musyrik dan sebagainya tadi. Ya, dunia karena dikatakan tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk itu, maka dia di dunia itu dia cari semaksimalnya, ya, tetapi juga sebanyak itu pula dia keluarkan untuk jalan Allah gitu loh. Ya, artinya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kan gitu. Ya, artinya kita diperintah Allah, diingatkan oleh Allah itu untuk mencari wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, untuk mencari keselamatan akhirat itu dengan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk harta tadi, harta kita gunakan untuk keselamatan akhirat. Artinya harta itu dimanfaatkan di jalan Allah, di jalan kebaikan, kan gitu. Ya, nah kalau kemudian dalam hal-hal dunia kemudian kita ndangak ke atas kepada orang-orang yang rezekinya jauh lebih banyak daripada dia, nanti kita geragas, menjadi rakus. Ya, kalau sudah masuk ke rakus nanti tidak akan mengenal halal haram lagi dalam mencari harta. Allah tidak menghendaki seperti itu. Orang-orang beriman harus berada di dalam koridor halal haram itu mencari harta. Maka diperintahkan supaya ya itu tadi, supaya merasa cukup ya dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, dan pahami betul bahwa hati kita itu bisa melar, bisa muter, tergantung kemampuan kita memanagenya. Ya, dulu ketika gajinya katakan saja 5 juta sebulan, bercita-cita untuk begini. Ya, akan merasa bersyukur sekali, akan berinfak ini nanti kalau saya naik pangkat, kemudian gaji saya menjadi 7 juta, yang 2 juta akan saya nafkahkan fisabilillah saja. Tetapi ternyata ketika sudah gajinya sudah 7 juta, dari 5 juta naik 2 juta dan sebagainya, itu ternyata kemudian hatinya punya keinginan, nafsunya punya keinginan yang macam-macam. Yang tadinya makannya ya biasa-biasa, kemudian makannya di restoran yang lebih bergengsi. Ya, yang tadinya mungkin saja bensinnya menggunakan Pertalite, kemudian akhirnya naik menggunakan Pertamax misalnya saja. Terus jadi kebutuhannya melar terus sehingga berapapun yang diberikan oleh Allah bagi orang seperti itu tidak akan cukup. Nah, maka janji-janji yang diberikan kepada Allah, yang dijanjikannya kepada Allah itu tidak terpenuhi karena dia tidak mampu mengendalikan diri tadi, maka dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ya. Nah, sekali lagi, jadi sadari betul bahwa harta dunia itu kecil, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Kalau kita justru malah menilai harta dunia itu tinggi, kita akan menjadi orang yang rakus tadi dan akhirnya negatif untuk kehidupan.
kehidupan akhirat kita. Gitu. Itu yang pertama kan itu. Kemudian yang kedua, sadari betul bahwa yang namanya dengki itu ya jelek dan akibatnya itu amat sangat menyengsarakan di neraka kekal selama-lamanya, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang zalim tadi kan itu. Ya, kemudian yang ketiga, senantiasa semangatkan di dalam diri kita masing-masing untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, tadi supaya memandang yang bawah itu, supaya kita itu pandai bersyukur dalam konteks itu. Ya, nah kemudian yang keempat, ya sebenarnya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun itu posisinya, itu sebenarnya sudah cukup kita untuk mendapatkan surga. Kalau kita itu mampu memanage apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya belum tentu kalau kemudian menjadi kaya, ya belum tentu kalau harta kekayaannya naik, pemasukannya naik, kemudian ketakwaannya juga naik, belum tentu. Ya. Maka dari itu, ya dengan harta seadanya itu saja ada kalau dibanding dengan orang-orang sekitar kita tadi, ya kalau dia pandai bersyukur, maka kemudian akan ditambah nikmatnya, ya, nikmat Allah kepada kita akan ditambah. Ya, tetapi kalau kemudian malah justru kufur, ya diancam dengan azab yang pedih tadi kan itu. Ya, kemudian orang hanya bisa berbuat begitu, hanya bisa konsisten mengikuti langkah-langkah itu tadi. Kalau dia itu ya hormat kepada Allah, kalau dia itu kenal Allah, kalau dia itu takut kepada Allah. Kalau tidak bisa takut, kalau dia tidak takut kepada Allah, maka walaupun diri ada 5 langkah yang harus ditempuh dan sebagainya, tetap juga tidak akan ditempuh. Ya, karena dia tidak hormat kepada Allah, maka dia tidak taat kepada Allah, dia tidak ada iman kepada Allah. Maka itulah yang saya katakan kembali kepada tauhid. Ya, orang-orang yang dusta itu apa bisa dia menjadi baik dengan langkah ini, itu, ingin itu? Tidak bisa. Kecuali dia itu takut kepada Allah. Artinya kembali orang-orang yang dusta, orang yang bohong, orang-orang yang sombong dan sebagainya itu orang yang berpenyakit hati, hakikatnya itu tidak akan bisa diatasi kalau tidak dengan keimanan. Artinya dia mengatasi persoalan-persoalan hati tadi dengan membawa hatinya itu tunduk patuh kepada Allah. Yang namanya aslama yuslimu islaman itu artinya berserah diri kepada Allah. Artinya kita menyerahkan seluruh kemauan kita kepada Allah. Yang kita lakukan, yang kita inginkan itu hanya kehendak Allah saja. Itu orang Islam. Nah, kalau kita tidak seperti itu, kita punya kehendak masing-masing, ya kedengkian tadi, ya kesombongan tadi, ya kebanggaan tadi, ya kedustaan tadi, yang semuanya tempatnya di neraka. Betul. Ya, ada beberapa artikel yang berbicara tentang kedengkian itu gitu ya, yang dikaitkan dengan ahlunar tanpa hisab, harus saking cepatnya hisabnya, maksudnya seperti itu. Ya, yang pertama adalah penguasa yang dolim, secara spesifik itu. Artinya penguasa yang tidak adil dalam konteks ini. Karena memang penguasa itu dipilih ya mendapat amanah untuk menegakkan keadilan, tapi tidak adil maka dia termasuk ke dalam kelompok orang yang dolim. Ya, kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang asobiyah. Ya. Dia bangga dengan golongannya, yang itu juga ada di dalam surat Ar-Rum ayat 31-32 itu. Ya, kemudian pejabat yang sombong. Ya, banyak pejabat yang mereka itu menyalahgunakan wewenang, katakan kasus MK atau kasus ini itu di negeri kita banyak sekali yang seperti itu. Ya, pejabat-pejabat yang dia sombong. Kemudian ada juga pedagang atau pengusaha yang curang. Itu penyakitnya pengusaha yang masukkan dia neraka itu ya, pengusaha ya, pedagang yang curang itu. Kemudian yang kelima itu adalah orang yang awam, orang desa, orang awam tetapi bodoh. Jadi artinya tidak ada orang yang bodoh yang bisa masuk surga. Orang yang bodoh itu semuanya masuk neraka.
Karena Quran juga diajarkan dengan menggunakan akal, yang dihormati oleh Allah di situ juga ulul albab. Orang yang menggunakan akal dan untuk memikirkan segala segala perkataan, pola pikir, pikiran, sebuah pikir dan sebagainya. Dan kemudian diikuti yang terbaik. Yang terbaik apa? Inna asdaqul hadisi kitabullah. Yang terbaik itu adalah kitabullah kan gitu. Hanya orang-orang yang pintar seperti itu yang bisa mengikuti Quran seperti itu yang kemudian selamat dia. Tetapi orang yang awam, sudah awam, bodoh lagi, akhirnya masuk neraka. Kemudian yang terakhir ini yang mengerikan. Apa yang terakhir? Terakhir itu adalah ulama yang dengki, ulama yang hasad gitu. Seharusnya dia sebagai seorang ulama, orang-orang ulama sebagai kelompok orang yang pandai, orang-orang yang berilmu gitu ya. Dia mestinya ngerti bahwa yang namanya hasad itu jelek dan harus dihindari gitu ya. Ya, tetapi kemudian justru malah bersarang di dalam hatinya kedengkian itu. Boleh jadi karena orang alim yang lain itu lebih berpengaruh, lebih banyak muridnya, santrinya, lebih banyak rezekinya dan sebagainya, lebih memiliki kekuasaan dan sebagainya. Kemudian ulama yang ini tidak punya kekuasaan sama sekali, rezekinya juga tidak banyak dan sebagainya, kemudian menjadi iri atau dengki. Atau dia punya pemikiran-pemikiran atau kitab-kitab yang dia tulis harusnya itu ngetop tetapi tidak ngetop, justru malah tetangga sebelah yang ngetop misalnya. Bisa saja itu menjadi dengki. Ya, nah itu yang mengenaskan seperti itu, karena orang-orang alim itu harusnya menjadi sandaran orang-orang bodoh tadi. Orang bodohnya tidak mau belajar dari orang-orang alimnya, orang alimnya kemudian dihancurkan oleh setan dengan menyisipkan kedengkian yang ada di dalam hatinya tadi. Nah, artinya ketika orang alim saja juga bisa terkena penyakit dengki dan membawanya ke neraka, ya, maka boleh jadi kita sendiri ini juga masih mengalami kedengkian itu yang bisa saja membawa kita ke neraka. Oleh karena itu perhatikan betul. Ya, jadi intinya kembalikan kepada tauhid. Artinya kita harus memperbaiki hati kita di dalam bertauhid, hati kita di dalam pasrah kepada Allah, di dalam berserah diri kepada Allah, ya, tentang segalanya, termasuk juga keinginan kita itu. Maka dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan itu luar biasa. Meminta pertolongan untuk dihilangkan rasa dengki juga kepada Allah kan. Ya, maka tadi ada doanya tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina tadi. Ya, kembalikan kepada tauhid, penyerahan diri kita kepada Allah diperbaiki, insya Allah kita menjadi orang yang takut untuk berbuat maksiat. Kalau tidak bertauhid, tidak kita kokohkan tauhid di dalam hati kita, maksiat yang besar itu kita anggap kecil, apalagi maksiat yang kecil itu kita anggap tidak ada. Padahal yang kecil dianggap tidak ada itu kemudian jadi bertumpuk-tumpuk banyak. Jadi banyak perbuatan zalim yang amat sangat besar yang menghancurkan kita di neraka artinya kan. Gitu Mas, tentang persoalan dengki memakan waktu cukup panjang. Karena ini penting ya untuk kita semuanya. Tadi sampai tingkat ulama saja dihancurkan oleh dengki, apalagi hanya orang awam. Nah, maka kita perlu lebih berhati-hati. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk dari YouTube dan masih bertanya dengan Zolim Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menghentikan kegiatan kajian itu apa termasuk orang zalim Ustaz? Kajian ngaji ya kajian Quran Sunnah ya pasti kan itu. Ya seharusnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang menuju kepada kebaikan, utamanya dakwah Quran Sunnah, itu kita sebagai hamba Allah itu kan bahagia.
sebagai hamba Allah itu kan senang harusnya kan gitu, mendukung malah kan gitu. Ya, tidak kemudian malah membubarkan. Nah, kalau dia mendukung, ya itulah yang namanya adil seperti itu. Ya, artinya kita ini kan hamba Allah yang seharusnya ikut menegakkan program kerja Allah di dunia ini di dalam membangun bahdatun thayyibatun warabun ghafur gitu ya, dalam konteks kesemestaan, dalam konteks universe gitu ya. Dalam konteks kepribadian, tujuan Rasul diutus itu adalah halimtam mimma makarimah untuk menyempurnakan kemuliaan. Nah, orang kan tidak mungkin membangun negeri yang bahdatun thayyibatun warabun ghafur itu ya tanpa berakhlak karimah, tanpa berakhlak mulia kan itu. Ya, maka semua orang yang menjadi komponen terbentuknya bahdatun thayyibatun warabun ghafur itu ya harus dibangun dulu akhlaknya agar menjadi karimah kan itu, menjadi mulia kan itu. Nah, membangun akhlak karimah itu antara lain dengan mengenalkan Quran Sunnah, mengajarkan Quran Sunnah ya, kemudian juga membimbing mereka mengamalkan Quran Sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya mengajarkan dari sisi kognitif saja ya, akan tetapi juga membimbing dari segi apakah itu psikomotor maupun afektifnya. Tentang afektif misalnya saja, kepedulian seseorang kepada orang lain, mungkin kelompoknya atau mungkin tetangganya dan sebagainya, itu juga perlu ditumbuhkan. Ya, perlu ditumbuhkan kan itu. Nah, maka kemudian di situ muncul etika bertetangga, muncul etika terhadap tamu dan sebagainya yang diajarkan oleh Islam itu kan itu. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhirati fal yukrim dhaifah misalnya saja. Ya, fal yukrim jarohu dan sebagainya kan itu. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya dan sebagainya. Bahkan Rasulullah memberikan contoh bagaimana etika berhubungan atau berinteraksi dengan tetangga dan sebagainya. Bahkan duduk-duduk di tepi jalan pun juga diatur. Ketika saling bertemu sama lain diatur juga, naik berkendaraan atau sendiri mengucapkan salam juga diatur. Ya, itulah pembangunan akhlak, dan pembangunan akhlak yang seperti itu hanya bisa dilakukan dengan Quran dan Sunnah. Ya, karena kita membangun akhlak seseorang kalau basisnya itu hanya nilai-nilai keduniaan saja, basisnya hanya nilai-nilai interaksi antar tetangga saja, tidak akan awet. Nah, secara sederhana saja, kalau kita di berbagai tempat di Pulau Jawa sini, orang tidak minum minuman keras. Ya, orang Papua sana biasa minum minuman keras. Maka orang Papua di sini katakan menyesuaikan dengan lingkungan untuk minum minuman keras saja. Tetapi kalau dia itu beragamanya atau etikanya atau akhlaknya itu hanya dibangun karena interaksi antar tetangga begitu saja, maka begitu keluar dari Jawa kembali ke wilayahnya ya akan minum minuman keras lagi, termasuk judi, termasuk zina dan sebagainya. Tetapi kalau orang itu membangun etika berumah tangga, etika bertetangga dan sebagainya itu atas dasar iman kepada Allah, ya, karena tauhid, ya, maka dia di Jawa atau tinggal di Jawa atau kemudian pindah ke Kalimantan atau pindah ke Manado atau pindah ke Maluku atau pindah ke Papua sama saja, karena dia tetap bersama dengan Allah di situ. Ya, karena akhlaknya itu dibangun atas landasan penyerahan dirinya kepada kehendak Allah. Allah menghendaki begini, maka kita ikut begini. Allah menghendaki begitu, maka kita ikut begitu. Ya, tidak peduli di mana dia berada, gitu. Kapan saja dan sebagainya, terus akan seperti itu. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maka kemudian Quran dan Sunnah dikembangkan di mana-mana, diajarkan di mana-mana, kajian-kajian juga tumbuh suburkan di mana-mana kan itu, agar supaya manusia itu ya, kembali ke jalan Allah
menjadi orang-orang yang taat kepada Allah agar dunia ini menjadi tadi batatun thayyibatun warabur gitu. Nah, kalau kemudian kajian-kajian itu kemudian dihentikan oleh kedoliman orang-orang yang berada di sekitarnya, oleh kebodohan yang kemudian jadi dolim orang sekitarnya, atau kedengkian oleh orang di sekitarnya tadi, maka yang dia membubarkan karena memang dolim, membubarkan karena dengki, membubarkan karena sombong dan sebagainya itu termasuk dalam kelompok orang dolim. Itu ya diancam oleh Allah tadi dengan ayat-ayat yang terkait dengan dolim tadi yang ya, tetapi perlu dipahami gitu ya, banyak orang yang berbuat begitu itu juga didorong oleh keyakinannya masing-masing, karena mereka meyakini yang kita lakukan itu merugikan mereka, karena mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan kelompok tertentu itu adalah salah, maka mereka berbuat seperti itu dan kuat mempertahankan kedulimannya itu karena didorong oleh keyakinan, tetapi keyakinan yang salah tadi kan itu. Kita bisa perhatikan orang-orang yang berbuat bid'ah itu, ya, ketika dia diingatkan, ketika dia dibukakan ayat, ketika dibukakan hadis dan sebagainya, tidak bisa rujuk ilal haq, tidak bisa rujuk ilal Quran, ilal sunnah dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah menjadi keyakinan yang jarum di dalam hatinya tadi gitu. Ya, maka kita perlu merasa kasihan kepada orang seperti itu. Jangan sampai ada rasa musuh di dalam hati kita kepada orang-orang seperti itu. Harusnya ada rasa kasihan kepada orang-orang seperti itu, perlu mendapatkan perhatian dakwah yang lebih dibanding dengan yang lain. Ya, karena sulitnya menghadirkan hidayah Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Pahami betul bahwa orang-orang yang berbuat bid'ah itu hakikatnya syirik ya. Ya, seharusnya yang diikuti itu adalah aturan Allah dan Rasul, tetapi itu yang diikuti aturan orang lain. Ya, maka dia termasuk ke dalam kelompok syirik kan itu. Nah, kita pahami bahwa syirik itu di samping termasuk ke dalam dosa yang besar, dia itu juga menghapuskan amal. Menghapuskan amal-amal soleh, na'udzubillah. Ya, maka menjadi orang yang rugi yang seperti itu. Ya, maka nerakanya sudah jelas, jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan di dunia ini menimpakan kenistaan, kehinaan kepada mereka. Ya, justru yang harus kita hadirkan kepada mereka adalah hidayah itu. Artinya berusaha ikut membuka pikirannya dia sehingga hatinya nanti bisa menerima hidayah itu. Ya, dan betapa banyaknya orang-orang yang dulu berbuat syirik seperti itu. Ya, itu kemudian juga setelah hadir hidayah itu kemudian mereka juga menjadi baik dan itu ya menjadi baik. Ingat yang namanya Umar bin Khattab itu sendiri juga sebelum masuk Islam itu kan sebenarnya dia marah-marah kepada adiknya Fatimah yang punya suami yang Muslim gitu ya, kemudian berusaha untuk membunuh gitu tadi Zaid kalau tidak salah istrinya Fatimah itu, tetapi kemudian ketika dibacakan mendengar ya, secara tidak sengaja mendengar surat Toha yang tidak salah itu ya, maka kemudian terbuka pikirannya dan akhirnya masuk Islam gitu. Begitu juga kita bisa menyaksikan dari sejarah tentang Khalid bin Walid ya, yang di dalam perang Uhud itu beliau adalah musuh Islam. Pasukannya adalah musuh Rasulullah dan hampir saja menghancurkan pasukan Islam habis-habisan pada saat itu gitu. Ya, tetapi ya karena pikirannya terbuka, bisa menerima hidayah Allah dan sebagainya ya, kemudian akhirnya menjadi Muslim. Ya, dan banyak ya di sejarah selanjutnya orang-orang yang tabi'in dan sebagainya dan seterusnya, banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam, yang tadinya orang-orang yang syirik berat dan sebagainya, ada yang memerangi Islam, ada yang tidak dan sebagainya, itu kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, dan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi
menjadi ulama yang hebat di berbagai negara kan itu. Nah, tentu saja ya termasuk Indonesia ini kan artinya pada saat sekitar mungkin 1000 tahun yang lalu belum ada koneksi langsung dengan tanah Arab atau dengan Islam dan sebagainya, tetapi kemudian setelah mungkin generasi sahabat, mungkin generasi tabi'in atau generasi yang setelahnya kemudian datang ke Indonesia yang mungkin saja waktu itu Hindu atau Buddha atau animisme, dinamisme dan sebagainya, kemudian juga mendapatkan hidayah. Utamanya kita bisa pelajari dari sejarah Majapahit, katanya dengan itu ada Raden Patah, Kerajaan Demak dan sebagainya itu yang kemudian menghadirkan Islam di tanah Jawa ini, bahkan juga secara paralel di berbagai tempat lain ada beberapa wali ya, kemudian juga banyak dai-dai yang lain yang menyebarkan Islam ini di seluruh pelosok Nusantara dan akhirnya banyak diterima. Meskipun ada suku-suku tertentu di Indonesia ini yang belum mendapatkan hidayah, ya, tetapi kita bisa melihat sekarang ini di era digital ini, di era keterbukaan informasi ini, kita bisa menyaksikan melalui YouTube ya betapa banyaknya orang berbondong masuk Islam, terutama orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka agama. Apakah itu tokoh Hindu, ataukah itu tokoh Buddha, ataukah itu tokoh Protestan, ataukah itu tokoh Katolik, banyak di antara mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Tentu itu perjuangan para dai, perjuangan orang yang membuka kajian-kajian di berbagai tempat, dan juga orang yang membuka kajian mungkin juga secara online dan sebagainya. Buahnya kita lihat. Tidak hanya di Indonesia, di sini banyak tokoh-tokoh Nasrani, Tionghoa muda ya yang kemudian masuk Islam, kemudian mendirikan mualaf center dan sebagainya. Sedang di luar negeri juga banyak tokoh-tokoh Muslim asing yang tentu saja bukan berasal dari Indonesia, yang kemudian mereka memimpin gerakan dakwah di berbagai tempat ya, termasuk di Jerman, Prancis, Inggris, Amerika dan sebagainya, marak di sana, yaitu karena kajian, karena kajian Quran Sunnah yang dikembangkan di berbagai tempat tadi. Maka siapapun di antara kita kalau masih merasa dirinya manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, itu hendaknya jangan ada yang menghalangi orang untuk bisa kembali Quran Sunnah, orang untuk mengkaji Quran dan Sunnah itu sendiri. Karena itu adalah hak Allah, ya, maka menjadi kewajiban kita semuanya untuk mendukung apa yang menjadi hak Allah tadi kepada manusia, untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Kajian itu mengenalkan ya kepada manusia bagaimana caranya menghambakan diri kepada Allah itu kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari YouTube. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang sebenarnya UFO dan alien itu ada atau tidak Ustaz? Apa? UFO dan alien, Ustaz. Alien. Iya. Sampai sekarang memang belum didapatkan. Kalau UFO unidentified flying object, artinya objek yang terbang yang belum teridentifikasi, itu hanya karena belum teridentifikasi saja. Mungkin saja itu buatan yang di Amerika, mungkin saja dia buatan Rusia atau buatan Cina dan sebagainya. Ya di Cina mungkin juga pesawat buatan Amerika dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Kemudian alien jin itu juga bisa termasuk alien. Alien itu ya harusnya makhluk angkasa luar, kurang lebih konotasinya sekarang seperti itu. Kalau Quran sendiri mengatakan ada, cuman kita belum ada yang menemukan kan gitu. Belum ada yang menemukan.
beberapa waktu yang lalu saya membaca tulisan pendek itu bahwa NASA, intinya dunia belum mendapatkannya sampai sekarang ini kan gitu, karena kecanggihan yang kehebatan sains dan teknologi sekarang itu kan mampu mendeteksi objek-objek yang bergerak jauh dari bumi kan itu. Begitu juga NASA sendiri mampu ya mengontrol pesawatnya yang mendarat ke Mars, robotnya yang mendarat ke Mars, batu-batuan kecil yang ada di Mars pun bisa dilihat oleh para ilmuwan yang ada di NASA sana. Begitu juga Cina yang sudah mendaratkan robotnya di Mars juga, mereka juga bisa berbuat yang sama seperti itu. Artinya kalau di dunia ini, di dunia dekat kita ini, di planet-planet di tata surya kita ini ada makhluk angkasa luar masuk ke solar system kita, itu akan diketahui oleh manusia dengan cepat dengan adanya teleskop angkasa luar, stasiun angkasa luar, adanya teleskop yang ada di mana-mana di berbagai universitas. Di negeri kita ini saja yang mengamati angkasa luar itu belum kelihatan penting, tetapi mungkin saja nanti 50-60 tahun yang akan datang, pengawasan angkasa luar itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Mungkin dulu kita menganggap yang namanya teleskop, namanya teropong itu hal yang mahal, tetapi sekarang ini teleskop teropong itu di pasaran banyak, orang-orang pesantren juga menggunakannya. Nanti akan banyak aktivitas untuk mengamati angkasa luar tadi gitu loh. Dan tidak hanya berhenti di situ, nanti orang-orang yang memang senang pengamatan angkasa luar dan dia sudah punya teleskop, nanti dia akan otak-atik teleskopnya, akan membuat sesuatu yang baru untuk mengamati yang lebih jauh lagi. Artinya kalau alien itu sekarang ini di di sekitar tata surya ini ada, sudah pasti akan segera ketahuan gitu loh. Kalau ketahuan sudah pasti segera fotonya akan diedarkan di media sosial dan akan heboh kan itu. Ya kalau adanya ada, tetapi belum ada saintis atau siapapun yang menemukannya atau bertemu atau berkomunikasi dengannya. Ya, maka banyak film-film fiksi yang menggambarkan kehidupan angkasa luar, apakah itu dengan berbagai bentuknya, ada predator, ada apalagi macam-macam itu ya, alien tadi dan sebagainya, itu menggambarkan khayalan tentang keadaan di angkasa luar. Boleh jadi di angkasa luar nanti ada makhluk yang beradab, tetapi boleh jadi yang bisa hidup di angkasa luar itu ternyata juga makhluk yang tidak beradab, misal saja. Boleh jadi gabungan antara keduanya, tapi Quran menjelaskan itu ada. Silakan dibuka di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat yang ke-29. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batta fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Iya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Ya, sudah dijelaskan, dan makhluk-makhluk melata, dabbah gitu ya. Manusia ini juga disebut dabbah gitu ya. Ya, disebarkan di langit dan di bumi itu kan itu. Artinya ada. Allah sudah memberitahu kita ya. Ya, karena Allah sudah memberitahu kita bahwa kita itu punya saudara di angkasa luar sana, harusnya kan dari dulu umat Islam itu berusaha untuk membangun pesawat angkasa luar untuk bertemu dengan saudara kita yang lain di sana nanti ya itu.
Tetapi justru negara-negara Islam tidak seperti itu, kecuali yang kemarin saya katakan Uni Emirat Arab saja ya, yang dia memanfaatkan hartanya yang melimpah dari minyak itu juga termasuk untuk membangun kekuatan angkasa luarnya, sehingga dia juga sudah mengirimkan pesawat ke Mars meskipun belum mendaratkan robotnya kan itu. Tapi penguasaan teknologi angkasa luar itu ya jauh lebih penting gitu loh. Kenapa kok jauh lebih penting? Karena perang itu yang menguasai lebih tinggi itu lebih terbuka untuk menang. Kalau zaman Rasul dulu yang menguasai bukit dengan panahnya itu akan menang dia. Maka kita bisa menyaksikan ketika Rasul perang di dalam perang Uhud itu beberapa sahabat pemanah itu diatur di atas bukit dan dipesan supaya tidak meninggalkan tempat itu. Ya, ketika Khalid bin Walid mengambil taktik pura-pura kalah, kemudian orang-orang beriman pada saat itu, para sahabat pada rebutan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh musuh yang lari tadi, para sahabat yang sebagai pemanah di bukit itu merasa perang sudah usai, untuk apalagi saya di sini, perintah Rasul sudah tidak berlaku, pikirannya dia seperti itu. Nah, kemudian sebagian besar itu kemudian turun, kecuali hanya 12 orang saja yang masih bertahan. Tapi 12 tidak mampu menghadapi pasukan Khalid yang mundur dengan kuda-kudanya tadi, kemudian berbalik menyerang mereka. Hampir saja habis Islam pada saat itu kalau tidak diselamatkan Allah. Ya, tempat yang tinggi. Ya, kehancuran Rusia, pasukan Rusia di awal-awal pertempuran dengan Ukraina pada saat itu kan juga karena tidak memiliki satelit yang efektif untuk mengawasi wilayah itu secara terus-menerus kontinu 24 jam. Ya, di samping itu si Ukraina waktu itu mendapatkan bantuan dari satelitnya Elon Musk ya, sistem informasi dari Elon Musk itu sendiri kan itu ya. Tetapi kemudian ketika Rusia kemudian sudah mengatur ulang satelitnya, kemudian bisa digunakan untuk memata-matai 24 jam wilayah itu, ya sudah banyak kalah Ukraina itu kan itu. Itu di satu sisi lain kekalahan Rusia itu banyak disebabkan karena drone-nya Turki. Ukraina sudah terlanjur memiliki perjanjian dagang dengan Turki, membeli pesawat drone dalam jumlah yang banyak dan bahkan diberi lisensi untuk membangun di Ukraina. Nah, sekarang ini baru beberapa hari yang lalu Korea Utara itu sukses meluncurkan satelit mata-matanya di angkasa. Nah, ini lebih serem lagi, lebih hebat lagi. Artinya dia lebih mampu mendeteksi dari angkasa luar sana pergerakan kapal-kapal Amerika, utamanya yang berada di dekat Korea Utara itu, di Laut Jepang dan sebagainya itu. Begitu juga dia sudah mampu mendeteksi berapa kekuatan pasukan Korea Selatan di perbatasan, kemudian pergerakan mereka, rutinitas mereka dan sebagainya, mereka bisa rekam menggunakan satelit itu gitu loh. Nah, sayangnya Indonesia ini negara yang besar, penduduknya yang banyak, tetapi belum memiliki teknologi yang seperti itu gitu loh. Ya, teknologi ke angkasa luar kita belum berkembang. Kita dulu di zaman Pak Habibie sudah diarahkan untuk membangun dirgantara kita dengan membangun CN 235, kerjasama itu dan sebagainya. Tentu saja arahnya sebenarnya naik ke atas sana, penguasaan ilmu yang ada di atas sana. Tetapi kemudian karena krisis ekonomi dan sebagainya, kemudian proyek-proyek itu di-scrap. Kemarin ada kerjasama untuk membangun, kalau tidak salah Burumai itu ya, dengan kerjasama kalau tidak salah dengan Korea dan dengan Brasil atau dengan mana. Tetapi kemudian kita ngutang, tidak bisa membayar, belum pernah bayar sama sekali atau bagaimana kemarin itu. Dan sepertinya ada yang membayarkan dari Abu Dhabi atau dari mana dan sebagainya, tapi tidak ketahuan jenderongnya.
Artinya tidak serius membangun angkasa luar. Apalagi sekarang ini sedang ribut soal pemilu, sudah luar biasa tidak efektif kehidupan berbangsa dan bernegara ketika masa pemilu yang seperti ini. Ono mengeker-ekeran berita, isinya mengeker-ekeran seperti itu terus. Ya, sehingga bulan-bulan menyambut kampanye itu, dan bahkan saya yakin nanti juga semasa kampanye itu juga tidak efektif untuk pembangunan. Menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya juga fokusnya ke sana, mungkin juga uangnya itunya juga tersedot ke sana, waktunya, tenaganya, pikirannya juga tersedot ke sana. Alhamdulillah. Ya, akhirnya mereka bisa berbuat dolim. Ya, mungkin saja mendukung pejabat-pejabat, mungkin saja ASN dan sebagainya, atau siapapun yang di pemerintahan kemudian digerakkan untuk mendukung paslon tertentu, sehingga sifat pemilu yang harusnya jujur dan adil itu menjadi tidak bermakna. Alhamdulillah, banyak yang mencurigai dan langkah-langkah itu nampak sekali sekarang ini. Ya, sehingga ya sudah saling curiga, mencurigai, saling ribut satu dengan yang lain terjadi, sehingga ya memperparah kehidupan bangsa dan negara yang sudah kayak seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kembali ke pertanyaannya, kalau pertanyaannya ada ndak alien, ada ndak UFO dan sebagainya. Kalau UFO identified flying object itu ya bisa ada lah buatan manusia biasa, atau mungkin itu hanya objek yang jatuh atau apapun begitu, kita tidak ngerti ya, mungkin bikinan manusia di tempat yang lain dan sebagainya, atau itu bikinan dinas intelijen untuk memata-matai dan sebagainya, bisa saja ya. Tetapi kalau kita bicara lebih luas lagi, adakah alien? Itu ada, tapi tadi sudah dibacakan tadi, di langit dan di bumi itu ditebarkan Allah yang namanya dabbah. Ya, kita tidak tahu karena jagat raya ini luas sekali. Ingat bahwa bumi kita hanya satu planet di antara 8 planet yang ada di atas surya kita ini. Satu planet, satu matahari kita ini di tata surya kita itu satu di antara sekian ratus miliar yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu juga hanya satu di antara sekian ratus miliar galaksi yang ada di jagat raya. Dan bahkan belum ada orang yang bisa mengidentifikasi sisi luar dari jagat raya itu sampai di mana sekarang itu berkembangnya. Karena sekarang masih dalam keadaan ekspansi terus. Belum ada yang bisa mengidentifikasi tadi. Karena luasnya tadi, maka dia belum bisa komunikasi dengan makhluk angkasa luar. Saya tidak tahu kapan bisa, mungkin saja 1 juta, 2 juta tahun yang akan datang, yang nanti setelah manusia itu mampu menundukkan gravitasi, mampu mensiasati relativitas khusus dan relativitas umum dan sebagainya, itu mampu membuat pesawat yang mungkin saja berbeda dengan postulat Einstein. Kalau postulat Einstein mengatakan bahwa kecepatan bergerak objek itu ya batasnya ada pada kecepatan cahaya itu. Ya, tetapi boleh jadi suatu saat manusia bisa menemukan alat transportasi yang lebih cepat daripada cahaya, sehingga waktu itu menjadi amat sangat pendek, dilatasi. Sehingga terbang dari satu galaksi ke galaksi yang lain itu hanya dalam beberapa tahun saja, meskipun jaraknya jauh, tapi kecepatan relatif tadi yang menjadikan waktu berjalan menjadi sangat pendek. Itu menurut Einstein kan gitu. Dan banyak ilmuwan yang lain yang percaya dengan yang seperti itu kan itu. Nah, kalau suatu saat seperti itu nanti travel kemana-mana itu menjadi mudah. Kemudian ketemu saudara kita di angkasa luar sana juga tentu saja menjadi lebih mudah. Dan sebelum itu tentu sudah ada komunikasi dulu. Artinya mereka komunikasi dengan gelombang elektromagnetik, kita komunikasi dengan gelombang elektromagnetik, sinyal mereka kita tangkap.
kemudian setelah ditangkap kita lakukan coding maksudnya apa dan sebagainya ini, kemudian kita membalas sinyal dia, bisa berkomunikasi, suatu saat bisa ketemu. Tetapi pahami betul jaraknya antara kita dengan mereka, atau jaraknya antara kita dengan galaksi yang lain itu amat sangat jauh ya. Ya gitu saya kira Mas jawabnya. Ada lagi? Ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah di pandangan atau tuntunan Islam ada hari larangan untuk melakukan atau mengadakan walimatul urus? Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi hari itu sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya itu sama. Jadi di sini kita libur Minggu, maka kemudian orang melakukan walimatul urus itu suka Minggu. Nah, MTA sibuk dengan minggunya untuk acara di pusat, maka ada nidom, tidak boleh melakukannya di hari Minggu kan itu. Nah, orang Arab Saudi mungkin walimatul urus juga Minggu mungkin saja, kita tidak tahu, tapi mereka libur di hari Jumat dan itu. Ya, walimatul urus di hari Jumat juga boleh karena habis Jumatan kemudian makan-makan. Ingat walimatul urus itu hanya ngajak orang untuk makan-makan ya. Nah, kita salah memaknai di sini walimatul urus dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu malah tidak ada. Seharusnya kita sebagai warga MTA yang belajar Quran Sunnah itu sudah tidak muncul keinginan sama sekali untuk mengadakan resepsi itu. Harusnya seperti itu. Harusnya betul-betul tidak muncul keinginan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah juga tidak melakukan yang seperti itu, selesai. Bahkan tidak ada larangannya. Iya, tidak ada larangannya. Ya, tidak ada larangannya. Artinya itu hanya boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah para sahabat tidak pernah melakukan yang seperti itu. Kenapa kita mengadakan sesuatu yang baru seperti itu meskipun itu dunia? Iya. Ya, tidak hanya resepsi pernikahan saja, tetapi kemudian ada acara apa kayak ngeterke mantu atau ngunduh mantu atau ngeterke apa lagi? Kita kayak gitu ya, ada acara resepsi ngunduh mantu dan sebagainya, boyong mantu dari sana ke sini dan sebagainya itu. Ini mengada-ada saja. Seharusnya kalau mereka itu menentang yang namanya ulang tahun, yang seperti ini juga harus ditentang. Ulang tahun ya orang larangan nih. Artinya prinsipnya ya boleh saja. Tetapi kalau boleh saja dengan resiko yang negatif, tentu saja boleh saja. Tadi kan kebolehan tadi harus dihilangkan harusnya. Tidak perlu dilakukan gitu loh. Nah negatifnya apa? Kalau resepsi, orang berharap akan mendapat keuntungan. Modali sekian, balik sekian. Maka kemudian ada urusan kotak, buka kotak, tidak kotak, ada sumbangan atau tidak sumbangan dan sebagainya, satu sisi. Di sisi lain ada juga resiko pamer. Padahal kita tahu yang namanya pamer itu termasuk riya. Riya itu syirik, meskipun itu syirik kecil tetapi tetap syirik yang bisa masukkan neraka. Orang yang masuk neraka pertama kali itu juga termasuk orang yang riya tadi, yang syirik kecil tadi kan itu. Harusnya resepsi pernikahan tidak ada. Kalau resepsi pernikahan tidak ada, sudah tidak ada persoalan lagi. Yang nama walimatul urus itu cukup undang tetangga sekitarnya untuk makan-makan. Tidak usah kok orang dari kota lain, orang dari kecamatan lain, orang dari tempat-tempat yang jauh sana kemudian diberi undangan, repot. Untuk sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasul, repot. Untuk sesuatu yang punya risiko syirik, repot. Untuk sesuatu yang kemudian mengarah komersialisasi ibadah. Artinya boleh keuntungan dari pernikahan anaknya, pernikahannya sendiri dan sebagainya. Naudzubillah. Apalagi itu yang namanya ngunduh mantu. Artinya mantu itu diunduh keterkait di tempat desa dan sebagainya. Sama itu. Resiko pamer kepada tetangga atau mungkin saja jika dia itu izin. Karena tetangganya biayanya begitu, kemudian dia tidak melakukan gitu izin, maka dia melakukan. Ya itu termasuk syirik izin tadi.
Harusnya kan malunya kepada Allah, tidak kepada manusia seperti itu. Itu urusan dunia gitu. Wes pamer juga pamer juga syirik, kemudian rikuh atau malu dan sebagainya juga syirik. Apa ada ngeri seperti itu? Di samping itu kejeblong juga nanti ke dalam komersialisasi ibadah. Jadi kenapa kita disibukkan oleh hal-hal yang demikian gitu loh? Agama itu simple, agama itu gampang, agama itu betul-betul amat sederhana dan mudah dilaksanakan, tetapi justru mempersulit dirinya sendiri. Ya, dan karena tokoh-tokoh itu melakukan seperti itu, yang lain juga ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan dari generasi ke generasi ikut-ikutan, yang menjadi korban banyak sekali. Dan biaya kehidupan yang seharusnya itu bukan agama, itu menjadi besar. Resikonya menjadi besar, pembiayaan untuk acara-acara itu juga menjadi besar, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Silaturahmi dengan cara yang lain kan bisa, tidak dengan cara yang mendadak mengadakan, tidak dengan acara yang kemudian menanggung risiko yang besar seperti itu kan itu. Setiap saat dia silaturahmi menang pengajian tidak neko-neko kan itu. Ya, kalau itu diadakan, tidak ada, yang ada betul-betul wanita urus, ya tidak ada lah komersialisasi ibadah, ya, pernikahan kan gitu. Tapi kalau seperti itu tidak diberantas, ya dibiarkan saja atas nama kebolehan tadi, ya terus akan memakan korban. Inilah diperlukan pemimpin visioner untuk bisa melihat ke depan tentang kemanfaatannya untuk umat, ya, terhadap umat Islam ini. Terus punya visioner seperti itu harus berani menegakkan yang baik memang untuk umat dan berani meninggalkan yang jelek untuk umat, dan itu. Ya, begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan Ustaz. Dan masih ada satu, insya Allah akan disampaikan depan Ustaz. Oke, ya. Ya, sebelum diakhiri, melaporkan yang sudah tergabung dalam Zoom ada 28, dari Facebook ada 44, dari YouTube ada 45 Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan mampu mengambil manfaat untuk kita masing-masing. Begitu saja apa yang kita bisa bicarakan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mas. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea bersama Ustadz Abdurrahman Suparno yang pada malam hari ini membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Ahad kemarin dan juga beberapa pertanyaan masuk hari ini dari kami dan juga teman-teman yang bertugas di balik layar. Kurang lebihnya kami minta maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.